Topik hari ini adalah gerund and to infinitive. Nah, saya jelaskan secara detail atau ini ya, biar lebih paham ini bahasa sehari-hari. Gerund atau gerund itu adalah sebenarnya kata kerja yang ditambah ing. Ya. Tetapi gerund itu bukan lagi menjadi kata kerja, tetapi fungsinya adalah sebagai kata benda, noun. Nah, di dalam kalimat kata benda itu bisa sebagai subjek dan objek. Jadi gerund itu juga, yang verb ing itu juga berfungsi sebagai subjek dan atau objek. Jadi bukan lagi fungsinya sebagai kata kerja, tetapi menjadi benda. Jadi salah kalau kita mengingat yang ing-ingnya. Yang perlu kita ingat sebenarnya ketika kita mempelajari gerund adalah kata kerja yang diikuti oleh gerund. Karena mayoritas 90% kata kerja diikuti oleh kata to dan ditambah kata kerja bentuk pertama seperti yang di sebelah kanan saya. Ini namanya to infinitive. Artinya setelah kata kerja ini ditambahkan to dan ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan kalau kata kerja yang ini yang sering ya, makanya saya buatkan sedikit saja karena ini yang sering muncul di ujian atau di tes bahasa Inggris. Kata kerja stop, quit, like atau dislike, hate, love, start, continue, keep, mind, regret, dan kata go nanti diikuti oleh verb ing dan preposisi diikuti oleh verb ing. Kata-kata inilah yang nanti objeknya itu gerund atau langsung diikuti oleh yang gerund tadi. Kita buat satu contoh. Dia berhenti bekerja. She stops working. Ingat? Stops working. Setelah kata stop baru diikuti oleh gerund. Ya. Oke, dia berhenti merokok. Ini yang sering muncul di ujian. He stops smoking. Ya. Jadi ing-nya verb smoke ditambah ing itulah gerund. Jadi yang kita ingat bukan smokingnya tapi stopnya. Oke, quit juga. Dia berhenti bekerja. She quits working. Ya. Dia berhenti bekerja. She quits working. Dia berhenti bermain. She quits playing. Jadi working dan playing itulah gerundnya. Artinya objeknya si kata kerja stop dan quit. Jadi kata kerja yang saya buat contoh di sini ini harus ditambahkan verb ing atau gerund. Jadi jangan to. Ya. Kalau pakai to nanti artinya salah atau berbeda ya. Oke. Like saya buat contoh. Dia suka memasak. Kata memasak di bahasa Inggris itu adalah sebagai kata benda. Artinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, she likes cooking. Bukan she likes to cook, tapi she likes cooking. Ingat, kata like and dislike, suka dan tidak suka, itu harus diikuti oleh gerund. Ingat, sekali lagi saya tekankan, yang kita harus ingat jangan gerundnya, tapi kata kerja ini yang harus diikuti oleh gerund. Ya, oke. Saya buat contoh. Dia membenci menari. He hates dancing. Ingat, dance ditambah ing dancing menjadi kata benda dia. Itu menjadi objeknya kata kerja ini. He hates dancing. Mario hates dancing. Gunawan hates singing. I hate cooking. Ya. Jadi saya membenci aktivitas memasak. Jadi cooking itu bukan kata kerja lagi tapi sebagai kata benda yang berfungsi sebagai objek kalimat kata kerja hate. Ya. Oke, dia suka nyanyi. She loves singing. Ya. Kamu suka bermain catur. You love playing chess. Ya. Start. Dia mulai belajar. She starts studying. Dia mulai berpidato. She starts making speech. Ya. Oke, dia melanjutkan untuk belajar. She continues studying. Ya.
She continues her studying. She continues studying. Dia melanjutkan berjalan. She continues. He continues walking. Ya, oke. Dia terus keep di sini keep ya. Dia terus belajar. She keeps studying. Ya. Kami terus berenang. We keep swimming. Mereka terus berjalan. They keep walking. Ya. Jadi ini harus tambahkan gerund. Mind, keberatan. Dia keberatan mengunjunginya. He minds visiting her. Ya. Kami tidak keberatan untuk bertemu dia. We don't mind meeting her. Ya. Regret, kami menyesal menyebut kata-kata itu. We regretted talking the words. We regretted saying the words. Ya. Nah, ini saya tekankan kata go itu kalau ada aktivitas di belakangnya, kata kerja itu harus ditambahin. Contohnya, nah ini yang harus kita pahami. Setiap kata kerja go, ketika ada aktivitas di depan kata go, itu harus pakai ing. Dia pergi memancing, she goes fishing. Ya, oke. Kami pergi melaut, we go sailing. Ya, dia pergi berenang, she goes swimming. Ya, jadi kata go artinya melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang di depan kata go ini harus ditambahin. Biasanya sih hobi, ya. Oke. Nah, dan ini juga yang sering harus kita pahami, semua preposisi in, on, about, over dan segala macam itu ketika di depannya ada kata kerja harus tambah ing, artinya menjadi objeknya preposisi tersebut. Kami berdiskusi mengenai pergi ke Bandung minggu besok. We discuss about going to Bandung next week. Ya, mereka suka dalam hal bernyanyi. Mereka mereka menyukai dalam hal berkebun. Mereka membicarakan mengenai berkebun. They talk about gardening. Okay. Dia tertarik terhadap menyanyi. She interested in singing. Ya. Jadi in, on, about, for. Ya. Jadi kami pergi ke sana untuk menemuinya. We go there for meeting. In talking, of going. Ya. For cooking, about swimming. Nah, ini preposisi harus ditambahkan verb ing. Nah, saya tekankan sekali lagi, gerund jangan hafal verb ing-nya. Artinya, maksud saya adalah ini yang kita harus pahami. Kata kerja yang harus ditambahkan gerund di depannya. Oke? Nah, ini sedikit banget. Jadi harus ini yang sering muncul menurut saya. Ada puluhan lagi, tapi nanti kita bisa cek di internet atau buku kamu, ya. Nah, kita pindah ke to infinitive. Saya bilang tadi, gerund dan to infinitive itu memang kalau di dalam bahasa Inggris selalu diajarkan bersamaan biar nggak bingung. Artinya adalah, seperti yang saya bilang tadi, 99% kata kerja dalam bahasa Inggris memang harus ketika ada kata kerja lagi harus ada to-nya di depannya. Yang sering adalah want, ya. Saya ingin menemuimu. I want to meet you. Lihat, I want to meet you, bukan I want meeting you. Salah. Ya, artinya adalah verb ditambah dengan to, baru ditambah kata kerja di depannya. Saya buat salah contoh tadi, want to meet. Ingin bertemu, ingin menemui, ya. Manage, mengatur untuk pindah. Manage to move. Ingat, to ditambah dengan infinitive. Apa sih infinitive? Artinya
to ditambahkan kata dasar. Infinitive itu adalah kata kerja dasar yang tidak ada s, es, ing, ed dan segala macam. Artinya masih telanjang bulat, murni di kamus. Oke. Nah, ini namanya to infinitive. Saya ingatkan, to verb 1 artinya to infinitive, ya. Jadi gerund dan to infinitive itu memang selalu diajarkan bersamaan. Oke. Karena memang 99% kata kerja memang ketika ada kata kerja di depannya itu di tengahnya harus ada to. Oke. Nah, mereka meminta saya untuk menemui mereka. They asked me to meet them, to meet, ya. Atau mereka meminta saya untuk pergi. They asked me to go. Oke. Ya, mereka berjanji untuk datang. They promised to come. Mereka berencana untuk pergi atau untuk menemui. They plan to visit. Mereka ingin bernyanyi. They wish to sing. Ya, mereka segera pergi. They get to go. Ya, mereka berharap untuk tidur lebih cepat. They expect to sleep earlier. Mereka setuju untuk menandatangani proposal itu. They agree to sign. Ya. Mereka memutuskan untuk berhenti, decide to stop. Oke, jadi inilah artinya to infinitive. Kata kerja ini memang harus ditambahkan to sebelum kata kerja yang mengikutinya. Nah, sedangkan kalau gerund, saya bilang tadi, jangan kita hafal verb ing-nya, yang kita harus pahami adalah kata kerja yang harus di depannya ditambahkan verb ing. Karena verb ing atau gerund ini menjadi objek di depan kata kerja ini. Menjadi objek kata kerja ini. Saya ulangi lagi contoh, dia berhenti merokok. She stopped smoking last week. Dia berhenti merokok sejak minggu lalu. Dia berhenti bekerja. She quits working. Ya. Dia suka berenang. She likes swimming. Kami tidak suka ngomong banyak. We dislike talking too much. Ya. Mereka membenci tidur cepat. They hate sleeping earlier. Mereka suka menyanyi. They love singing. Nah, ini biasanya hobi, ya. Suka. Love dan like itu agak sama, ya. Mereka suka pergi ke luar negeri. They love going to many countries, ya. Mereka mulai mengerjakan tugas mereka. They start working on their project. They continue studying. Mereka melanjutkan untuk belajar. Mereka melanjutkan untuk berjalan. They keep walking. Mereka keberatan untuk menemuinya. They mind visiting her. Regret, kami menyesal menyebutkan masalah itu. We regretted saying the problems. Ya, oke, ingat. Nah, kata kerja yang sedikit ini yang ditambahkan gerund di depannya, dan kata kerja yang to infinitive yang sering muncul, maksud saya memang banyak banget. Tapi kalau untuk to infinitive ini yang sering muncul di teks. Ini saya ambil dari teks bahasa Inggris yang sering muncul, yang sering diajarkan ini. Oke. Nah, ini mengenai gerund and to infinitive. Ada kata-kata yang kata kerja yang bisa pakai to, yang bisa pakai verb ing, ya. Saya bahas sedikit. Ada beberapa kata kerja yang sering muncul. Kapan kita pakai kata kerja tersebut memakai gerund, kapan memakai to. Nah, ini harus kita pahami konteksnya, guys. Ya. Kita harus memahami konteksnya. Contohnya seperti ini. Kata remember dan forget itu nanti ini bisa pakai verb ing, gerund maksud saya, bisa pakai to infinitive. Contohnya gini, saya buat kalimatnya. I remember giving her some money. Ya, oke. She remembers to give her some
Ini dulu kita bahas. Lihat di sini, remember di depannya gerund, remember di depannya to infinitive. Apa bedanya? Maknanya beda. Contohnya gini. Dia mengingat saya mengingat ketika saya memberikan uang itu. Yang saya ingat adalah kegiatan memberikan uangnya. Tapi ketika yang kalimat kedua ini adalah dia mengingat untuk memberikan, artinya dia ingat untuk memberikan uang kepadanya. Kalau ini, saya mengingat ketika saya memberikan uang tersebut. Tapi kalau ini, dia mengingat untuk aktivitas yang untuk ini segera ya. Nah, sama dengan forget ya. Saya buat kata forget. Dia lupa ya. Dia lupa Maria forget talking to her. Maria forget to talk to her. Apa bedanya ketika forget diikuti oleh gerund dengan kata forget diikuti oleh to infinitive? Ingat, ini adalah Maria melupakan ya, melupakan apakah dia berbicara kepada orang tersebut. Aktivitas yang dilakukannya dia itu kemarin itu dia lupa apakah dia berbicara sama dia atau enggak. Sedangkan ini adalah Maria forget to talk, dia melupakan hal. Ada sebuah janji, tapi dia lupa untuk mengatakan hal itu, gitu ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kamu bisa mengetahui kapan kamu pakai remember to sama remember verb ing, kapan kamu pakai forget to dengan forget verb ing. Kalau forget dengan remember ditambah ing, artinya mengingat aktivitas di masa lampau. Sedangkan ketika remember dengan forget to itu aktivitas yang memang sudah janji akan kamu lakukan, ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih atas perhatian Nana. Saya berharap penjelasan saya mengenai gerund and to infinitive tidak lagi membuat kamu takut menghadapi ujian yang mengandung gerund dan to infinitive. So I'm Gurawan Tamunsarwi. Thank you for watching it, and I do hope my explanation about gerund and to infinitive will improve your English grammar, English skills, and build your vocabulary. So thank you so much, and I'll see you next with other topics. Goodbye.